Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan belajar mengenai kitab I'anatul Talibin. Jadi kitab ini halamannya beda-beda ya. Banyak banget cetakan. Ada Beirut, ada lokal, ada cetakan Darussalam. Ini saya pakai cetakan Darussalam halaman 197. Atau bab mujibul ghusli, yang gampang dicari, bab yang mewajibkan mandi. Ya, bisa baca di luar aja nanti, tugas Ustadz semua ini, banyak Ustadz di sini kan, baca hasiahnya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syari wal musyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi umrihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa mujibuhu arba'atun, dan bermula yang mewajibkannya mandi itu ada empat. Ahaduha, bermula yang pertamanya empat, khuruju maniyihi awalan, keluar maninya seorang yang pertama. Wa yu'rafu bi ahadi khawassihi salasi, dan dikenal akan dia nyamani bi ahadi khawassihi, dengan salah satu dari kekhususannya mani yang tiga. Min talazuzin bi khurujihi. Apa itu tiga? Min talazuzin, dari rasa lezat dengan keluarnya mani, atau tadafukin, atau dari terpancar, atau rihin azinen, atau bau tepung, bau adonan tepung, ratoban, pada waktu basah, wabayadi building, dan bau putih telur. Apa nih? Bayadi building, dan bau, atau pada anjin, rihi bayadi building, dan bau putih telur jafan pada waktu kering. Nah, titik sana. Ada dikit lagi. Biar nanti kan di dalam panjang. Fa'in khudat hadhil khawasu, maka jika tidak didapati hadhil khawasu, akan ini kekhususan, fala ghusla, maka tidak ada mandi, tidak ada mandi. Kita berhenti di mana? Di yang kedua nanti. Naam, kendati pun demikian, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa au madhiyun. Naam, jikalau ragu ya seorang pada sesuatu, apakah mani itu sesuatu, au maziyun, atau mazi. Takhayyara, niscaya boleh memilih ia. Walau bitasyahi, walau dengan tasyahi. Mana tasyahi? Bukan dengan ijtihad, bukan asal-asal ya. Suka-suka dia lah. Ya, walau dengan suka-suka. Ini mani apa bukan? Nah, udah tinggal pilih aja. Yang penting selama tidak yakin mani. Ini syakka namanya. Jadi, kalau ragu iya 50-50 pada sesuatu. Apakah mani itu sesuatu atau mazi? Takhayyara, memilih iya. Walau bitasyahi, walau dengan tasyahi. Fa insya'a ja'alahu manian, jika mau ia niscaya menjadikan ia akannya syih tadi, akan mani, wa tasalah, dan mandi ia. Au mazian, fa insya'a, jika mau ia menjadikan ia akannya syih, akan mazi. Wa ghasalahu, dan membasuh ia akannya mazi, wa tawaddu'a, dan wudu ia. Walau ra'a manian, jikalau melihat ia akan mani, mujaffafan, mani yang kering. Finahwi saubihi, di mana itu mani? Dia lihat di mana? Finahwi saubihi, pada seumpama pakaiannya seseorang, lazimahul ghuslu, wajib kepada dia oleh mandi, wa ya'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu, dan oleh mengulangi, wajib kepadanya oleh mengulangi setiap salat yang meyakini ia akannya salat terjadi sesudahnya mani. Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairi, selama tidak ada kemungkinan pada adat kaunuhu, oleh adanya mani itu, min ghairi, dari lainnya seseorang. Nah, itu gambaran tentang Fathul Mu'in ya Ustaz ya. Ini sekarang kembali ke hasyianah kepada para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ustaz. Itulah yang mewajibkan mandi tadi, yang pertama mandi. Nah, sekarang silakan Ustaz baca di ahaduha, ini langsung. Yang muji hubungan tadi. Nah, ini mujibatul ghusli.
Siapa yang pertama ya? Nggak usah dipanggil langsung. Ustaz, Ustaz bagus silakan. Bagus Ben Tamyin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma fil lana wa li walitina wa li masyayikhina wa li walidina wa liman ajal zaman wa la sunnatin sunnatin wa la sa'il muslimin ajma'in. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif wa syarihuhu rahimahullah ta'ala. Qawluhu mujibuhu bikasril jimi ay sababuhu. Wa ammal mujabu bi fathiha fahuwa al musabbabu alladhi huwa al ghuslu wa qaddama al mujiba huna ala al fardi aksun ma marra fil wudu'i ya anna al ghusla la yujadu illa ba'da taqaddumi sababihi bikhilafil wudu'i fa innahu qad yujadu biduni taqaddumi dzalika walau fi suratin nadiratin kama idza nazala al waladu min batni ummihi wa lam yasdur minhu naqidun wa arada waliyuhu at-tawafa bihi fa innahu yajibu alaihi an yuwaddi'ahu ma'a annahu laisa muhditsan wa innama huwa fi hukmil muhditsi afada shinqaf Oke, alahu. Ustaz. Langsung maknanya Ustaz. Ini model Ustaz kan beda-beda Ustaz. Tafadhol langsung mau maknanya. Terserah Ustaz mau pakai bermula atau tidak bebas lah. Ya. Kalau al-fakir itu utawi iku Zat. Cuman ini biluho al Indonesia Zat. Oh ya, tafadhol. Ah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan musonib mujibuhu. Dengan dikasrokan jim yaitu sebabnya sebab mandi. Hmm, Dan adapun yang diwajibkan dan adapun al-mujabu hmm, dengan difathahkan jimnya itu bahwa al-musabbabu maka itu disebabkan alladziyah huwa adapun alladzi itu al-huslu itu adalah mandi dan mendahulukan siapa musonib al-mujiba terhadap yang mewajibkan di sini alal fardhi atas kefarduan it ak, aksun jadi apa Ustaz? Nah, itu nanti kita cari Ustaz. Tapi di sini ada kodenya aksa. Aku maksud mungkin ya. Kita takdir boleh nggak? Akan sebalik mah. Bisa? Ah, nih. Kamu Ustaz. Hmm. Eh, sebaliknya terhadap alam Ustaz wallahu alam Ini mamaro apa mutafilih yang ya. pernah Ya, apa ya, mohon dikoreksi Ustaz. Fil ya. wudu'i di dalam wudu karena sesungguhnya mandi itu lah tidak ditemukan apa ghusl apa mandi kecuali eh, setelah terdahului sebabnya mandi Hmm. dengan khilaf berbeda dengan wudhu maka sesungguhnya wudhu itu telah ditemukan atau diketahui dengan tanpa di apa itu dengan tanpa didahului apa zalika hal itu Hmm. Oke. meskipun di dalam gambaran yang jarang Hmm. sebagaimana apa yang ketika apa itu turun Lahir ya, ketika lahir. ketika lahir apa al waladu anak dari perut ibunya walam yasdur minhu naqidun dan tidak bersumber minhu Anak. Walad. dari batin apa walad Ustaz? Walad, walad. Minhu dari walad apa naqidun nakid nak Yang kalau nakodo membatalkan. menggenggaho Membatalkan wudhu. Pembatal wudhu. naqidun yang membatalkan ghusl wa aroda dan menghendaki siapa waliyuhu walinya si walad atau wafa terhadap tawaf bihi dengannya. Fainau maka sesungguhnya Walad. punya Sengaja wali. Wali. fainau maka sesungguhnya si wali itu wajib atas wali apa an yudiahu atau an yuwaddiahu untuk wadu'ah Mewudhukan oleh si wali. untuk mewudukan si wali hu kepada walad beserta annahu bahwasannya si walad itu laisa tidak ada apa siapa si walad muhditsan itu membawa hadas wa inama dan hanya saja huwa si si walad itu fi hukmil muhditsi di dalam hukumnya orang yang membawa najis Oke. abadahu syirk.
Masya Allah, udah mantap banget ya model bahasa Indonesia begitu, Ustaz. Itu keren. Jadi orang nggak perlu belajar bahasa Jawa, Ustaz. Kalau awalnya Jawa jadi. Iya, iya, iya. Emang harus dibiasakan sekarang kita robah ke Indonesia. Banyak banget, Ustaz, orang yang pengen dengar baca kitab harus Indonesia, kan? Soalnya dari berbagai macam daerah. Masya Allah. Oke, Ustaz Khairuddin tadi. Nah, itu tadi udah aman, Ustaz, kan? Mujibuhu dengan kasrah jim itu sebabnya mandi. Penyebab mandi yaitu keluar mani nanti kan. Haid nifas dan segala berhenti haid, berhenti nifas. Amal mujab, adapun mujab dengan fathahnya jim, bahwa dianya mujab itu al musabbab yang disebabkan oleh sebab. Musabab yang dianya musabab itu mandi. Waqaddama atau waquddimal mujibu atau waqaddama mendahulukan oleh musannif akan mujib di sini alal fardhi di atas fardu. Ani maksud saya aksama marra akan sebalik sesuatu yang lalu ia pada wudhu. Kalau wudhu duluan beliau membahas ini Ustaz, duluan membahas yang membatalkan wudhu, baru wudhunya. Bukan, bukan. Gimana ini sebaliknya? Mendahulukan oleh musannif akan mujib. Di sini duluan mandi, duluan penyebab mandi. Penyebab mandi yaitu huruf C. Kemudian baru mujab. Baru membahas cara mandi ya. Nanti di depan ada mandi itu sayalanul ma' dan seterusnya. Tapi dalam bab wudhu, beliau duluan membahas wudhu. Sesudah membahas wudhu, baru membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Di mana ketika membatal, otomatis kalau mau salat harus wudhu lagi. Ya, mudah-mudahan begitu Ustaz. Coba Ustaz dikoreksi kalau ada masalah. Ya, udah lewat di belakang dulu. Dulu wudhu dulu, kemudian baru nakidul wudhu. Berarti gini, karena asal-usulnya ah, kalau kita lihat penjelasan di depan nanti, jadi anak itu ketika lahir dia itu nggak berhadas, Ustaz. Nggak berhadas sebenarnya, walaupun dianggap berhadas, tapi dia nggak berhadas. Kalau kita lihat di depan nanti seorang anak lahir, sebenarnya dia tidak berhadas, namun dia tetap harus diwudukkan, kan? Wa fi hukmil hadas, tapi nggak berhadas. Nah, makanya beliau di sana bahas wudhu dulu, baru yang membatalkan. Di bab mandi, penyebab mandi dulu, baru mandinya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Alasan beliau li anal ghusla la yujadu karena mandi itu tidak didapati akan dia kecuali sesudah terdahulu sebabnya. Dengan sebalik wudhu, wudhu walaupun nggak ada sebab penyebab harus wudhu ada. Nah, karena mandi tidak didapati kecuali sesudah mendahului sebabnya seperti keluar mani segala macam baru mandi. Adapun wudhu tanpa sebab yang membatalkan wudhu pun ada wudhu, yaitu kasusnya anak kecil tadi yang lahir. Padahal dia nggak berhadas, tapi dianggap berhadas. Ya, dengan sebalik wudhu, maka sungguhnya wudhu itu kat yujadu. Kadang-kadang didapati akan dianya wudhu dengan tanpa terdahului dengan demikian sebab. Sebab hadas atau sebab wudhu. Maka sungguhnya wudhu itu kadang-kadang didapati akan dia dengan tanpa terdahulu sebabnya wudhu. Walau fi suratin nadirah, walau dalam gambaran yang jarang tadi. Ini contoh jarang. Kama idza nadzalal walad, seperti lahirlah oleh anak min batni ummihi dari kandung ibunya, walam yasdur min hunakitun tidak terjadi darinya walad oleh yang membatalkan wudu, namun tetap harus ada wudu. Berarti ada penyebabnya. Wa arada waliyuhu tawaf bihi dan berkeinginan oleh walinya akan tawaf dengannya si walad. Fa innahu maka bahwa si wali yajibu alaihi wajib kepadanya si wali ayyuwaddi'ahu. Leba membutuhkan oleh wali akannya si walad ma'anahu bersama bahwasanya si walad laisa muhdisan dia tidak berhadas. Hanya saja dianya si walad fi hukmil muhdis pada hukum orang yang berhadas. Begitu menurut Syekh Syarqawi. Nah, mudah-mudahan begitu, Ustaz. Nah, kemudian yang keempat. Siapa lagi? Cuma tinggal kita bertiga, Ustaz. Yusri, Ustaz Yusri apa tuh? Ada Ustaz Yusri? Ustaz Sulaiman, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله أربعة فإن قلت لا مطابقة بين المبتدأ والخبر إذ الأول
al-mufrad wasani muta'addidun. Bermula perkataan yang misalnya empat, karena bermula yang mewajibkannya tadi itu empat. Buah bidang nilai. Baik kacau. Oke. Bermula perkataan yang misalnya itu empat. Maka jika engkau kata tidak ada sesuai di antara mubtada dan khabar. Maksudnya di belakang kan mujibatu apa mujibul ghusli. Nah, arbaatun ini ala mutabakah tidak ada kesesuaian di antara mubtada dan khabar karena bermula yang pertama itu mufrad itu mubtada wasani dan bermula yang kedua itu khabar mutaaddidun itu yang berbilang-bilang empat kan berbilang-bilang ujibu Uji bi bak. annal mubtada ujiba bi annal mubtada mufradun mudhafun fa ummu bahwa mutaaddidun takdiran fakanahu qala mujibatuhu arbaatun. Dijawabkan dengan bahasa umum mubtada itu mufrad yang dimudhafkan maka umum iya ianya mubtada maka bermula dengan mubtada itu yang berbilang-bilang takdiran nisbah takdir maka seolah-olahnya musannif berkata ya mujibatuhu bermula yang wajibnya mandi itu empat. Nah, mana Ustaz? Lanjut. Ya, ya, ya. Bahasa. Qaulu arba'atun. Oke, aman ya. Berarti seolah-olah mujibatuhu arba'atun. Hmm. Lanjut. Lanjut apa Lanjut. halnya? Boleh lanjut. Khurujul maniyyi yang pertama itu keluar mani. Qaluhu ahaduha ay arba'atu bermula salah satunya empat. Qaluhu khurujul maniyyi ay buruzi maniyyi nafsihi wal infisalihi ila zahiril khasabati. Maksud khuruj yaitu nampak mani dirinya seorang dan terpisahnya mani kemudian terpisah kepada zahir khasafah dan kepada zahir farad si bikir dan kepada tempat istinja pada farad si janda. Saibah. Masya Allah. Ini kajian dalam roh semua. Jadi kagak enak ini. Terus, nggak apa-apa. Dibahas hukum. Bahwa bahwa ma yadhiru inda julusihi ala qadamaihi dan bermula dianya tempat istinja pada orang janda itu ma yang nampak ya ma di ketika duduknya orang janda di atas kedua Bisa di tumitnya zoom lagi. atas kedua tumitnya orang janda Baik. saungkana khurujuhu min tariqihil mu'tadi bersamaan adalah keluarnya mani daripada jalannya keluar mani yang beradat walau lam yustasqam bi an kharajan ilatin. Ini apa ini artisan? Dah lupa nih. Sama saja keluarnya mani dari jalan yang adat. Walau tidak sehat ia ya. Walau Ya, tidak sehat ianya jalan yang beradat. Ya. Yastahkim. Tidak bagus ia. Tidak kokoh ia. Mungkin klepnya udah rusak. Coba nanti dilihat. Nanti kita minta Ustadz Cahyo ini. Ini saya juga nggak paham. Dengan bahwa keluar sekalipun ianya mani tidak karena penyakit. Nah, sekalipun ah, tidak kokoh ya dengan bahwa keluar ya mani karena penyakit atau daripada ketiadaan jalannya keluar mani yang beradat. Kan kharaja seperti bahwa keluar ya mani min sulbi daripada sulbi. Sulbi lelaki dan taraib perempuan di bawah pusat. Misalnya, taraib di sini di bawah pusat dengan syarat bahwa ada iya tempat keluar itu yang masih normal kayaknya saat mustahkam artinya bukan karena ilat. Fa in kana al mu'tadu maka jika adalah yang beradat itu tersumbatnya nisbah arid nisbah yang datang apa ini apabila adalah ya, yang ya, ya. keluar ini mu'tad ini sah. Idza kana al mu'tadu istindaduhu aridan apabila adalah yang beradat itu tersumbatnya yang beradat nisbah arid titik maka jika ada ya itu asli maka tidak disyaratkan padanya akan demikian. Ini nggak paham. Sama saya juga nggak paham. Cuma saya bantu aja ya. Nanti ada Ustadz Cahyo. Ada banyak ini. Ada Ustadz Bagus, ada Ustadz Ainul Muklis ya. Yang pertama khurujul maniyyi ya. Qaulu ahaduha ay al arbaati. Salah satunya empat. Qaulu khuruju maniyyi. Keluar mani. Apa mana keluar mani? Buruzu maniyyi nafsihi ya. Tampak mani dirinya. Wan fisalihi terpisahnya mani ila zahiril hasyafah
ke permukaan helm ya, keluar. Nah, itu menyebabkan wajib mandi. Wa dhahiri farjil bikri dan kepada zahir farjinya si bikir. Nah, wa ila mahalil istinja. Dan tampak kepada kedudukan kepada tempat istinja ya. Munculnya mani ila mahalil istinja kepada tempat istinja. Kalau tempat istinja fi farji saibi pada farjinya si sayyib. Ini semua juga udah tahu sayyib kan? Nah, bahwa dianya mahal istinja tadi ya di farji si sayyid ma yadhharu itu sesuatu yang tampak ya inda julusiha ketika duduknya si sayyid ala qadamaiha di atas dua tumitnya. Ya. Sawaun kana khurujuhu. Nah, ya, keluar mani wajib mandi. Umum ini sawaun khurujuhu. Sama saja adalah keluarnya mani itu min tariqihil mu'tadi dari jalannya biasa, ya dari kemaluan. Ya. Walau lam yastahkim sekalipun tidak sehat ianya jalannya beradat. Mungkin karena kayak tadi ya, ada yang kendor segala macam jadi mudah keluar. Menencer lah ataupun yang penting kalau keluar dari jalannya walaupun karena tidak sehat, walau tidak bagus, tidak sehat ya, tidak kokoh ya, makna tidak kokoh bi an kharaja li illatin, keluar ya karena alasan penyakit, encer segala macam tetap wajib mandi. Nah, sementara begitu ya. Nah, kecuali ada sebaliknya. Yes, Nah, ada oh, Ustaz. gimana? Titik. Yastahkem itu majzum, tanda jazamnya apa itu ya? Nah, sukun. Sukun ya. Ya, lam yastahkim istahkoma. Istahkama hakama. Oh, kirain ada ya itu tadi istahkim gitu. Gak Ya ada. udah. Gak ada. Biasa kita bukan bukan kariun sama saya kadang-kadang mat pak. Almat fi ghairi mahalil mat gitu ya. Santai aja sama. Enggak, kan? Hah? Kirain titik dua itu, kirain titik dua. Aman. Ternyata itu Harokatnya. Ya, bahan. aman, Ustaz, aman. Baik. Bentar. Izin ke hammam. Oke, siap. Dah. Kemudian, nah ini surah umum tadi kan sama saja keluarnya mani dari jalan yang biasa. Kalau dari jalan yang biasa, nggak disyaratkan apa sehat apa tidak, terserah. Penting begitu keluar dari farji atau dari zakar tadi udah wajib. Au min ghairi tariqihil mu'taddi. Nah, atau keluarnya mani dari bukan jalannya yang biasa. Bukan jalan yang biasa ini, bukan lewat kemaluan. Ka'an kharaja min sulbir rajul. Seperti keluar dari tulang surbinya laki-laki. Tulang surbi itu di mana sih, Ustaz? Punggung apa? Saya nggak paham. Kayaknya iya. Ya, ya. Pokoknya tempat. Mungkin tulang apa, lutut apa segala macam. Kan ada yang bilang bisa keluar ini lewat lutut kalau ketabrak misalkan. Atau tulang ini, tulang Tulang ekor mungkin. belakang. Tulang ekor ya. Nah, Nah, mungkin ya. seperti keluar ianya mani dari sulbi laki-laki. Wotoro ibil mar'ati dan dari toraibnya perempuan. Tulang dada mungkin toraibnya. Ya. Keluar dari bukan dari jalan biasa. Tetap wajib mandi. Tapi ada syaratnya. Bisyarti alla yakuna. Dengan bahwa tidak ada ianya jalannya yang biasa. Itu bagus. Dengan syarat bahwa tidak ada ia itu yang. Ini adalah nggak di kitab lain. Ada juga kan? Dengan syarat bahwa tidak ada ianya. Ianya apa nih, Ustaz? Oh, Ianya jalan ianya biasa. ianya Ianya sulbi, jalan. nggak boleh. Ianya sulbi, Kayaknya jalan biasa ini tersumpah. tersembah jalan biasa. Dengan bahwa tidak ada, iya itu bagus. Tidak bagus berarti sakit gitu. Sebentar, sebentar, santai pelan-pelan. Seperti keluarnya mani dari sulbi laki-laki. Ini sebelum kita lihat di sini. Kalau mani keluar bukan dari jalannya, dari lutut keluar mani, harus mandi nggak? Sebelum Ustadz baca di depan ini. Surah yang sudah ada, coba. Yang zaman-zaman dulu misalkan. Keluar mani dari lutut, wajib mandi nggak? Mana Ustadz Ainul? Nah, kurang tahu juga sih. Nah, ini mana Ustadz bagus tadi? Gimana Ustadz bagus? Coba dulu pendapatnya. Ma'araf tuh Ustaz. Masya Allah. Ustadz Khalil, tafadhol, pendapat. Biar kita bisa memahami ini. Tulang Gimana sulbi, sih bro. cara? Keluar mani dari lutut. Gimana? Tulang sulbi, tulang ekor, bro.
Oh ya, tulang ekor. Oke lah, keluar mani dari tulang ekor. Gimana, wajib mandi nggak? Nah, tergantung bre menyo yang asal dihukumkan di sana tidak dihukumkan maka wajib mandi. Mana dia dihukumkan? Asalnya rusak. Nah, asalnya Asalnya rusak ada bagus. penyakitnya. Asalnya Jadi tidak bagus. tidak bagus. Asalnya tidak bagus. Tapi keluar mani dari sulbi wajib. Kalau asalnya bagus, normal misalkan kemaluannya normal lah, aman, nggak sakit kan? Keluarlah Hmm. mani di tulang ekor. Berarti karena keluar bukan lewat jalan biasa, nggak wajib mandi. Begitu, Ustaz? Benar? Mungkin harus disertai rasa yang empuk, yang enak itu gitu. Oke, oke. Belum dapat gambaran. Berarti kita coba memahami teks ini ya. Gimana sih gambarannya keluar keluar di Tulang ekor. tulang ekor itu kan harusnya ada jalan gitu kan. Kalau Masanya begini, jalur, Ustaz. Seperti orang ketabrak mobil, dilindas truk. Kan gitu? hmm, Patah pinggangnya. berarti Keluar mani dari situ. Dari kemaluannya nggak? Apakah dia wajib dimandikan? Dia masih hidup nih. Itu ceritanya. berarti berarti kan itu dia keluar tanpa Hmm. ada rasa enak itu dia kan. Ya, itu ya kalau keluar ada rasa tadafuk, talazut, segala macam kan? Itu kalau keluar normal. Kalau keluar ini dipastikan nggak ada. Makanya perlu syarat. Nggak semena-mena, nggak sebegitu keluar langsung wajib mandi, nggak ada syarat nih. Ini kita lihat nih syaratnya. Ini saya kurang paham nih. Tapi saya coba baca lagi ya. Seperti keluar ia nyamani dari surbi laki-laki atau taraib perempuan tulang dadanya. Dengan syarat bahwa tidak ada ia. Ini kembali kemana ini? Ke sulbi apa ke jalan adat tadi? Kayaknya ke jalan adat. Kalau kita lihat walau lam yastahkam kan yastahkim. Dengan syarat bahwa Hmm. tidak ada ianya jalannya yang biasa itu bagus. Ya, tidak bagus. Dengan syarat tidak ada ianya jalan biasa itu yang bagus. Jalan biasa juga nggak bagus. Tapi keluar mani lewat jalan lain. Mestinya keluar kan lewat jalan normal. Tapi ini nggak cocok. La li'illatin. Artinya keluar bukan karena ilat. Nggak paham. Dengan syarat tidak ada ianya jalan biasa itu pokok. Dengan syarat bahwa tidak ada ia itu bagus. Kalau tidak sehat ia. Dengan syarat tidak ada ia itu yang sehat. Yang bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. La li'illatin. Bukan karena ilat. Sebentar. Idza kanal mu'taddu insidaduhu aidan apabila adalah yang beradat artinya tersumbatnya yang beradat itu aridi datang belakangan apabila adalah yang beradat tersumbatnya yang beradat itu yang belakangan bukan sekalipun maka jika ada ia tersumbat itu asli fala yushtaratu fihi dzalik maka tidak disyaratkan padanya keluar mani di bukan jalannya yang normal akan demikian. Hampir paham. Sekali lagi insya Allah paham. Ada yang bisa bantu? Coba. Ustaz Arif pribadi. Bagaimana Ustaz Arif? Ini yang dari Kalimantan bukan? Coba Ustaz. Gimana pemahaman Ustaz di sini? Sekali lagi saya maknai ya. Biar ada gambaran. Sama saja adalah keluarnya mani dari jalannya yang beradat. Sekalipun tidak sehat ianya jalan yang beradat. Dengan bahwa keluar ianya mani karena penyakit. Kalau keluar dari jalannya yang biasa tanpa syarat. Dia langsung wajib mandi, ya kan? Walaupun keluar karena penyakit. Nah, walaupun keluar karena penyakit. Oh, atau keluarnya mani dari bukan jalannya yang biasa. Seperti keluar ia dari sulbi tulang ekor laki-laki atau tulang dada perempuan. Ini kalau keluar bukan lewat jalan biasa ada syaratnya. Apa syaratnya? Dengan syarat bahwa tidak ada ianya jalan biasa itu sehat. Ah, artinya jalan biasanya nggak bagus juga.
jalan apa namanya farjinya nggak sehat, kemudian keluar dari jalan lain. Artinya, nah ini la li illatin ini maknanya keluar ianya mani dari sulbi bukan karena ilat. Nggak paham. Tadi hampir paham. Masya Allah. Ini Hmm. coba Ustaz, coba Coba. disimpulkan dulu Coba. kan Hmm. kalau apa keluar mani kalau dari jalan beradat. Hmm. Ini wajib mandi meskipun jalan beradat itu nggak bagus dengan Hmm. bawa keluar ya dengan penyakit kan. Hmm. Mandi nggak bagus jalannya itu nggak sehat. Tapi keluar Hmm. tetap dari jalan beradat. Nah, itu kan wajib mandi. Kalau Hmm. keluar dari dari bukan jalan adat seperti Hmm. di ujung ekor, Hmm. ini syaratnya harus jalan adatnya lagi nggak beres, tapi bukan karena penyakit. Memang dasarnya kan, kayaknya dasarnya memang nggak bagus. Oh, ya, ya. Nggak bagus bukan karena penyakit, mungkin karena kesumbat. Kalau Gitu. karena penyakit kan, Hmm. kalau karena penyakit kan masih masih apa kan masih, ya maksudnya bukan karena penyakit dia nggak bagus, tapi karena memang tersumbat kadangnya keluar lewat jalan lain bisa kan. Dari lahir Nah ini udah tersumbat mungkin ya. Itu kan bukan penyakit namanya kan? bukan penyakit, Nggak ada bukan kemaluan tadi. bisa. Kayaknya mau mau diterima itu bisa diterima. Oke, oke. Lal illatin, berarti coba sekali lagi. Nah, jadi kita dengar makna wayu insya Allah paham. Seperti keluar ia dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan dengan syarat bahwa tidak ada ianya jalan asli ya. Jalannya yang beradat itu bagus. Tidak Hmm. bagus, tapi itu maksud saya kan tidak bagusnya Hmm. lal illatin langsung tambahkan gitu. Ah, Nah, tidak bagusnya bukan karena penyakit. Karena apa? hmm. Bisa saja karena tersumbat dari lahir atau karena lainnya. Misalnya, nah, artinya keluar mani dari tulang dada sementara jalan aslinya tidak bagus tapi bukan karena penyakit. Karena apa juga? Apabila adalah yang beradat, tersumbatnya yang beradat itu ariti. Maknanya mungkin karena satu operasi segala macam akhirnya kemaluannya tersumbat keluarlah mani dari tempat lain. Enggak harus karena ketabrak. Mungkin ada lubang buatan kali ya. Lubang buatan mungkin di tulang sulbinya atau apa. Kayak perut itu kan. Ini hampir sama kayak kasus keluar kotoran dari perut. Kan dilihat juga lubang aslinya. Nah, dalam kasus seperti ini dia wajib mandi. Maka jika ada ianya tersumbat itu asli, tidak disyaratkan padanya akan demikian. Maka jika ada ianya yang biasa tersumbat itu asli, ya, maka jika ada ianya jalan biasa itu tersumbat asli, dari lahir sudah enggak ada, dari manapun keluar berarti tanpa syarat langsung wajib mandi. Maka tidak disyaratkan padanya keluar mandi akan demikian. Hampir paham tapi belum. Bantu Ustaz. Masya Allah. Harus kental kopinya nih. Gimana Ustaz Ainul? Saya udah mau form dikit-dikit Ustaz. Ustaz gimana? Dalam zihin udah ada gambarannya. Tinggal kita proses ke kharij. Kita minta tolong. Ada nih. Coba Ustaz Ini Bagus. Menurut Ustaz Bagus gimana? Coba gambaran dulu kesimpulannya. liilatin ini harus penyakit artinya ya atau bukan sebab lah gitu. Lah Ya, liilatin bukan karena ada sebab. Enggak ini ya. penyakit biasanya. Karena masalah kesehatan ini. Huruf ilat, huruf Nah, penyakit katanya harus dibuang. Enggak. Kalau coba kalau nggak ada yang bisa bantu, lanjut nanti. Biarin. Nanti ya, kita cari malam esok. Gue dalam sepi Ya, lompat itu kita Hmm. Pak 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 obrolan. Iya, ya. Gimana? izin masuk. Paling kalau Kita Al-Fakir itu ingin menyederhanakan kali ya. Kalau misalkan keluar mani dari jalan yang biasa, Hmm. itu dengan atau tanpa adanya ilat atau penyakit, itu Hmm. pasti mewajibkan mandi. Tapi Hmm. kalau keluar mani itu min ghairi itu, min ghairihi, di Ya. luar yang al-mu'tad, itu Iya. wajib di yang apa ya, yang farjinya itu, yang kemaluannya itu Hmm. wajib ada ilat, ada penyakit. Kalau misalkan keluar mani dari yang bukan secara adat, Hmm. padahal itu masih sehat,
maka bisa jadi itu tidak mewajibkan mandi gitu kali Ustaz. Alam. Iya, tapi Coba diulang. sebentar. Oke, sebentar deh. Tapi ini masalahnya yang ini gambaran la li'illatin gimana cara memahaminya, Ustaz? La yakuna mustaqiman ay la li'illatin. Nah ini kuncinya di sini. Ini ada ibarat tambahan, coba saya lihat sebentar ya, saya baca di komentar. Kelihatan nggak Ustaz? Semua. Kelihatan tadi hilang sekarang. Kalau saya baca komentar kelihatan nggak? Di ini kan ada chat nih. Istaqoma ala yastaqimu istihkaman fahuwa mustahkim. Maf'ul mustahkam alaih istahkamal amru aisyik. Tamakana teguh ya, kuat ya. Ihtakama tawasaka kuat. Wasara muhkaman atau muhakkaman. Istahkamal amalu. Sebentar, ini cara memahami istahkama tadi. Istahkamal amal Istahkamal marad. ighlaqul bab, terkunci pintu. Istahkamal maradu, sara muzammanan ya. Jadi ianya penyakit itu kadang-kadang ya gitu ya. Muzammanan. Ya. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Istahkam ya. Istahkamal ma sara muzamminan. Jadi ianya penyakit itu yang berzaman ya. Sakit sembuh mungkin begitu. Kemudian istahkama syaksu sara hakiman. Ini yang mau dijelaskan wala farka fi wujubil ghusli ini. Dan tidak ada beda dalam wajib mandi dengan keluarnya mani di antara keluar ia dari jalannya yang biasa sekalipun tidak ada ia itu yang bagus. Benar. Sekalipun tidak ada ya jalan biasa itu yang sehat nih masih sama ya. Tidak ada beda pada wajib mandi dengan keluarnya mani di antara keluar ia dari jalannya yang biasa. Sekalipun jalan biasa itu tidak kuat. Nah itu maksudnya tadi ya. Ikatannya tidak kuat. Au min ghairihi atau dari lainnya jalan yang beradat. Syarat. Idza kana apabila ada ya yang biasa itu kuat bersama tertutup asli. Sebentar. Atau dari lainnya jalan biasa apabila nyahoy wa dhamir tunggunya. Apabila ada ianya lainnya biasa. Ya, ya. Sekalipun tidak ada ianya jalan itu yang sehat, sehat aja kuat ya. Atau dari selainnya jalan apabila ada ianya jalan itu yang kuat bersama tertutup yang asli dan keluar dari tulang dada perempuan. Maka bermula sulbu. Sulbu di sini itu seperti lambung pada pasal hadas. Maka dibedakan antara tersumbat yang asli dan yang khilqi, yang asli ciptaan ya. Sebagaimana dibedakan di sana. Kama oh yang ada. Kama sawwabahu fil majmu. Sebagaimana Imam Nawawi membenarkannya dalam majmu. Memang gambarannya bayangannya seperti itu, Ustaz. Cuma saya ibaratnya di sini belum belum nyambung. Udah Ustaz, ini biarin dulu ya. Besok kita bereskan insya Allah. Yang itu Ustaz, jangan Lanjutkan. sampai macet di sini. Ustaz bagus ya. Nanti kita mantapkan dengan bantuan ibarat-ibarat kita lain insya Allah paham. Gak mungkin nggak paham kan? Dituliskan untuk dipahami Ustaz ya. Ya. Oke, Ini apa judulnya? Ini pembahasannya nih. yang mewajibkan mandi Ustaz. Aman insya Allah. Insya Allah paham nanti. Pokoknya gambarannya kalau keluar mani dari jalan asli tanpa dilihat, dia langsung wajib mandi. Kalau bukan dari jalan asli itu yang ada tafsir kan? Cuma tafsirnya itu harus diperjelas. Apakah jalan aslinya sehat atau tidak? Atau bagaimana? Nah, kita cari nanti ibarat yang lebih jelas lagi. Ya, lanjut Ustadz Ainul nih. Oh, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih rahimahullah. Mana dia? Ya. Qala Allah Ta'ala. Oh ini dia. Yang gede Zoom suaranya dulu Ustaz, ya. nggak kedengaran. Oh ya. Wa kharaja bimani nafsihi mani ghairihi. Dan telah keluar mani dirinya oleh mani selainnya. Kana wuti'atil mar'atu fi duburiha. Adalah diwatiknya perempuan pada Kaan. duburnya. Ya. Pada Kaan. dubur. Oh, ka'an. Kaan. Ka'an wuti'at. Ya. Ka'an wuti'atil mar'atu fi duburiha. Seakan bahwa diwatik perempuan pada duburnya.
Wagatasalat. Maka perempuan itu wajib mandi. Tsumma kharaja minha maniyur rajuli. Kemudian keluar darinya itu oleh mani laki-laki. Fala yajibu alaiha. Maka tidak wajib atasnya i'adatul ghusli. Itu mengulang mandi. Au wutiat fi kuburiha. Atau seakan ia diwatik pada kuburnya. Walam yakun laha syahwatun kasogiratin. Dan tidak ada ia perempuan itu bersahwat seperti anak perempuan yang masih kecil. Hmm. Au kana au ka au kana laha syahwatun atau ia mempunyai syahwat walam taqdiha dan ia tidak me- menyelesaikannya atau gimana. Ya. Karena imutin seperti orang yang tidur. Maka zalika la i'adata 'alaiha. Maka begitu juga tidak ia mengulang atasnya mandi. Nah, itu aman Ustaz. Tadi keluar mani dirinya baru wajib mandi ya. Wa kharaja bimani nafsihi maniyun ghairuhu. Dan keluar dengan mani dirinya oleh mani atau maniyu ghairihi. Sofa oleh mani selainnya, mani orang lain keluar dari dia. Ya wajib mandi. Mana contoh mani orang lain? Kok mani orang lain ada di kita? Ka'an wuti'atil mar'atu fi duburiha. Haram, haram, haram. Seperti diwati akan perempuan dalam duburnya. Haram. Faqatasalat, maka mandi ia. Summa kharaja, kemudian keluar darinya si mar'ah. Maniur rajuli oleh mani laki-laki. Fala yajibu alaiha i'adatul ghusli, maka tidak wajib kepadanya mar'ah. Tadi perempuan oleh mengulang mandi kan? Karena yang keluar bukan maninya. Atau contoh lain, kak awutiat fi qubuliha atau diwakti akan dianya perempuan dalam kubulnya normal. Cuma walam yakun laha syahwatun, tidak ada baginya si perempuan itu syahwat. Kasoliratin anak kecil. Ini anak kecil nih nggak tahu apa dia nikah kecil di Indonesia kan nggak boleh nikah kecil. Nah, diwati dia nggak ada syahwat, artinya dia nggak keluar mani ya. Au kanalah syahwatun atau adalah baginya si perempuan itu syahwat. Walam takdiha dan tidak menunaikan ia akannya syahwat. Maksudnya dia tidak keluar mani seperti perempuan yang tidur. Maka demikian juga itu nggak ada ulang mandi di atasnya. Itu dipastikan bukan mani dia maknanya ya. Nah, kenapa dia nggak wajib mandi? Nggak itu nggak wajib mandi karena keluar mani, tapi wajib mandi karena jima itu beda lagi kan? Ustaz, jima itu wajib mandi, mau keluar mani atau tidak kah? Ini kasusnya apakah keluar mani itu menyebabkan wajib mandi? Tidak, karena bukan mani dia. Nah itu. Tapi bukan berarti dia nggak wajib mandi, dia wajib mandi seperti Sakirah ini karena alasan jima tadi. Nah, gitu. Gimana Ustaz? Bisa diterima? Ada yang ini? Gimana? Gimana? Gimana Ustaz Khalil? Hmm. Udah benar nggak penjelasan? Alhamdulillah betul, Ustaz. Hmm, mudah-mudahan betul Ustaz. Nah, sekarang dekat Ustaz nih baca waqauluhu awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu awalan kharaja bihi malau istidkhalahu Hmm. istidkhalahu ba'da khurujihi thumma kharaja saniyan fala wusla. Dan bermula kata musannif awalan pada awal. Kharaja bihi keluar dengannya oleh pun keluar oleh barang jikalau dimasukkan akan masukkan ia seorang akannya mani pada Ya. khurujiha setelah keluarnya mani. Cuma kharaja sanian kemudian keluar ianya mani sanian pada yang kedua kali. Fala ghuslan maka tidak ada mandi. Hmm. Oke, aman Ustaz. Ayo lanjut Ustaz. Wa'ala dan ketahui alhamdulillah annal khurujal mani bahwa sesungguhnya keluar mani mujibun lil ghusli itu yang mewajibkan bagi mandi. Sawaun akana bidukhuli hasyafatin amla bersamaan. Adapun baik apakah ada ianya uh, keluar mani Hmm. bidukhuli hasyafata dengan masuk hasyafah amla adapun tidak.
Wadukhulul hasyafati mujibun lahu. Dan bermula masuk hasyafah itu yang mewajibkan bagi mandi. Sawa'un hasala maniyun amla. Baik hasillah mani adapun tidak. Fabainahuma maka sabit antara keduanya umuman wa khususun. Itu umum dan khusus. Wajahain. Wajah. Wajihiyun. Umum Nah, khususun wajihiyun. nah. Awan Ustaz, benar seperti tadi berarti kan? Keluar mani menyebabkan wajib mandi. Baik dengan terjadi masuk hosyafah atau tidak. Sementara masuk hosyafah juga wajib mandi kan? Baik keluar mani atau tidak. Nah, gimana kita anggap aman? Sawaun kita era mubtada Ustaz kan? Ya, Ya, sawaun mubtada, bukan? Setuju ya? Bermula sama saja itu ya. Apakah ada ianya keluar mani itu dengan masuk hosyafah atau tidak? Oke. Kembali ke Ustadz. Sebentar, lihat namanya. Ustadz Bagus, Ustadz Khalil, Ustadz Ainul. Ustadz Bagus, tafadhol Ustadz. Baik. Langsung aja Ustadz baca pendek maknain langsung lanjut gitu kan? Gitu. Yang Nah, mana Ustaz? ya. Qauluhu wa yu'rafu ya. Qauluhu wa yu'rafu ay al-maniyyu wa in kharaja ala launid dami. Perkataan musannif wa yu'rafu dan diketahui yaitu al-maniyyu dan diketahui apa yang mani wa in kharaja dan meskipun kharaja keluar apa si mani ala launid dami atas warna atau seperti warna darah. Qauluhu bi ahadi khawasihi ats-tsalasi. Kataan musonib dengan salah satu khosoisnya mani yang tiga ai alamatu allati la tujadu fi ghairihi, yaitu tanda-tandanya mani yang la tujadu tidak ditemukan apa mani allati yang la tujadu tidak ditemukan apa mani fi ghairihi. Kembali ke alatinya mana Ustaz? Alati Ai atau alamah ya sama kan? Alamah. Nah, Ya, alamah. latu alamah jatuh alati. yang tidak ditemukan apa alama apa latif di dalam selainnya mani. Ya. Qauluhu dan perkataan musannif min talazzuzin bi khurujihi dengan kelezatan dengan keluarnya dari lezat bi khurujihi dengan keluarnya si mani, yaitu wa ilam yatadafuq liqillatihi meskipun tidak muncrat Ya. karena dikitnya mani. Nah, Karena sedikitnya mani wa huwa bayanun lil mudhafi wa huwa ahadun bidalili ta'birihi fil ma'atifi bi au wa yasihu ja'luhu bayanan lil mudhafi ilaihi wa takunu au bi ma'na al wawu al wawi al bi ma'na al wawu ya Zat. nah, coba sebentar Ustaz. Ini coba. Sekalipun tidak loncat iya karena sedikitnya mani. Wahwa dianya wa ilam ya tadafuk ya. Atau dianya min talazut tadi ya. Itu bayan bagi mudah. Coba kita lihat. Mana tadi? Mudah. Tadi keluar mani. Apa? Dikenal kan dianya mani dengan salah satu kekhususannya yang tiga. Kekhususannya yang tiga. Apa kekhususan? Kelihatannya min ini berarti bayan mudhaf ya, khawas ya. Apa kekhususan itu? Talazut bi khuruji au. Karena beliau pakai au berarti menjelaskan bayan khawas. Mudhaf. Bukan bayan mani. Bukan bayan mudhaf ilaih. Coba tadi. Wa illam yatadaffuk liqillati wa huwa dianya ucapan min talazuzin itu bayan bagi mudhaf. Oh bukan. Wa huwa dan dianya mudhaf itu ahadu. Dikenalkan akan dianya mani dengan salah satu dari kekhususannya. Salah satu dari kekhususannya yang tiga. Yang mana salah satu? Min talazuzin ya. Nah, berarti kata beliau min ini bayan ahadi. Ya kan? Bayan ahadi. Bahwa dianya ucapan min talazut itu bayan bagi mudhaf. Bahwa dianya mudhaf itu ahadun. Dengan dalil takbirnya musannif pada fil ma'atif ke depan dengan au. Dan salah oleh menjadikannya min talazut itu bayan bagi mudhaf ilaih. Dan adalah au itu dengan makna waw. Ya, apa maknanya? Jadi boleh min ini apa sih satu dari kekhususannya? Talazut atau tadafu. Jadi kalau kita min talazut membayan tiga berarti oh bermakna dan.
Mana tiga? Talazut dan tadafuk dan bau tepung ya. Boleh juga. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, lanjut Ustaz. Masih Ustaz nih. Sejuta Ustaz. Terus. Qauluhu au tadaffuqin Ya. wa khurujuhu biduf'atin wa illam yaltadza bihi wa lakana lahu rihun A- au tadaffuq Hmm. atau muncrat yaitu keluarnya si mani biduf'atin dengan dengan daf'atan dengan Beberapa lompatan barangkali ya. Lompat-lompat dia. Kayak cicak. ya Ya. muncrat Ya. wa illam yaltazza dan jika tidak ada talazzuz tidak dan meskipun tidak nikmat bihi dengan 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 Khuruj. keluarnya itu Hmm. walakan lahu rihun dan meskipun tidak ada lahu bagi si mani apa rihun bau Bau. Terus. Paulu au rihin ajinin Hmm. atau bau bau yang seperti tepung tadi ya Zat. Ya. Ya. Yaitu au kaunu rihuhu karihil ajini ai au to au tolaun nakhli Ya. eh, atau bau bau tepung seperti tepung yaitu au kaunu rihihi keadaan baunya si mani itu seperti baunya tepung yaitu tolaun nakhli ma'ruf tuh Zat. Bau dahan kurma mungkin ya. Nggak pernah ke Mekah saya. Tolain nakli ini cabang. Bau cabang kurma mungkin seperti bau tepung juga. Mungkin. Cuman lihat aja belum pernah bau di kebun kurma. Terus. Allah Zat. Hmm. Hmm. Oke. Masya Allah. Udah sejam aja ini. Baru belum selesai. Ini harus kita selesaikan sampai pembahasan pertama ini. Nanti Ustadz Ainul Mukhlis, Ya, lanjut lanjut. Qauluhu rotoban. Qauluhu rotoban. Kaidun fir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut lanjut. Qauluhu dan ucapannya beban, yaitu Aturannya. yaitu satu kait pada bau. Hmm. Yaitu raful maniyu diketahui mani itu bikau nirihihi dengan baunya mani karena zukira sebagaimana disebutkan ada kaunil mani muqaban ketika mani itu basah. Hmm. Qauluhu dan ucapannya wabayadu ma'tufun ala ajinin wabayadin itu diatapkan atas kata ajin atau rihin bayadin bayda itu Bayodin ya. Telur kita baca bayodin misalnya. Seperti bau oh, putih bayodin ya. Putih telur ya. Hmm. Terus dikit lagi. gimana rihu bayadi baydin gitu. Ya, ya. Riyahi bayadi baydin. Rihu waqaluhu jaffan Hmm. waqaluhu jaffan itu qaidun fi kauni rihihi ya sesuatu kait pada baunya kabayadil bayd seperti putihnya telur. Wa yu'raful mani diketahui mani itu bidzalika dengan yang demikian ala kaunihi jafan yaitu jafan. Apa jafan? Kering, kering. Oh ya. Artinya mani kalau kering tadi bau putih telur. Nah, kalau basah dia bau apa tadi? Roti. Nah, iya, Roti aja. ya, bau anjing. Hmm. Lagi satu. Oke, nggak bisa tuh. Qauluhu fa in faqidat hadhil khawasu maka jika tidak ditemukan ini ciri-ciri la ghairuha la ghairuha yaitu tidak ada al-mazkurah itu kasakhoni seperti sakhon wal Kental bayadu ya. fi Sakan itu kental kan? Ya. belum belum dicari
wal bayadi fi mani rajuli, dan putih pada maninya laki-laki, warriqati, dan lembut, Ya. wasofrati, dan kekuningan, fi mani mar'ati, pada maninya perempuan. Pada ibarat bihi, maka tidak ada ibarat dengannya. Di anadzalika, karena yang demikian itu goli golibun Hollywood. wada. Hmm. Nah, Daimon. ini saya juga muskil nih di sini. Nggak paham sebentar ya. Tadi di luar, maka jika tidak didapati akan ini kekhususan. Ini kekhususan tiga yang disebut. Syarah menambah lagi. Wala ghairuha. Dan tidak selainnya. Mana tadi? Dan tidak selainnya. Yang tiga nggak ada. Ada keluar sesuatu tapi tiga ciri tadi nggak ada. La ghairuha. Tidak pula. Ini kan tambahan Ustaz kan? Maka jika tidak didapati akan ini kekhususan. La ghairuha. Tidak pula lainnya. Ada sifat tanda-tanda tambahan yang enggak ada. Kasahan seperti kasar, kental, dan putih pada wanita laki-laki, dan lembut dan kuning pada wanita perempuan. Fala ibarat bihi, maka tidak ada ibarat dengannya yang keluar. Artinya yang keluar itu bukan mani kan? Hmm. Kenapa li'anna dzalika ghalibun la daimun? Gimana cara Karena memberi ciri-ciri alasan ini? Gimana Ustaz? karena Karena ciri-ciri yang tersebut keluar, Hmm. saya Satu-satu coba. ingat, Hmm. Ustaz Ainul dulu boleh coba. Hmm. karena, di anadzalika, Sinyalnya. Ganti Ustaz Khalil. Gimana Ustaz Khalil? lianna dzalika ghalibun la daimon karena Hmm. sesungguhnya demikian ciri-ciri tersebut ghalibun itu itu kebiasaan la daimon bukan selamanya. Artinya Memang keluar sesuatu nggak ada ciri-ciri tadi, kenapa dipastikan itu bukan mani kalau emang itu ciri-cirinya nggak selalu begitu. Zalika. itu kebiasaannya Ustaz seperti itu kan. Nah, gini maksudnya. Ciri-ciri mani ada tiga, ya kan? Tambah lagi kasar, kental, dan seterusnya. Berarti kalau ada sesuatu cairan keluar, dia nggak ada tanda itu berarti bukan mani, kan gitu? Ya. mungkin kalau dia berkurang satu tanda-tandanya, belum tentu itu bukan. Mungkin satu tanda yang hilang. Ini kalau nggak ada semua. Ini li'anna zalika kita ilat ke apa? Coba. Fala ibrata atau ke tempat lain. Maka tidak ibarat. Kayak muskil gitu. Karena muskil ya orang tunggu Khalid. Muskil baca boleh. Ya kan? Coba Ustaz bagus, coba Ustaz. Ustaz bagus gimana maksudnya? Belum kelas saya Nah, nih kalau begini. ya. Coba Ustaz Ainul juga boleh. Coba Ustaz simpulkan. Tadi kalau nggak ada tiga ciri plus dua ciri yang syarih tambah, berarti fala ibrata bihi. Fala ibrata bihi bil khurut tadi kan dengan sesuatu yang keluar. Kenapa nggak dihitung? Karena dia bukan mani kan gitu. Mestinya. Ini li'anna dzalika ghalibun la daimun. Apanya yang dzalika? Karena tanda itu galib bukan umum. Kalau tanda galib bukan selama-lama, nggak ada tanda, bukan mani. Itu kalau daim. Tapi kalau galib maksudnya walaupun itu nggak ada tanda kan bisa aja dia mani. Kayaknya saya memahami seperti itu. Tapi nggak cocok. Ya, untuk memahaminya ini kalau saya belum belum bisa, Ustaz. Cuma Atau gini, latihan. atau gini. Coba ini saya coba ya. Maka jika ditiadakan akan tiga ini kekhususan tadi. Harus ada plus dan juga nggak ada yang lain. Kenapa beliau mensyaratkan nggak ada gairuha, bukan tiga doang? Nah itu. Kenapa harus ada syarat tambahan seperti tebal tadi kan, kental kan? Di anadzalika, karena demikian tiga yang di matan itu galib bukan selama-lama. Kalau nggak ada yang tiga di matan saja, belum tentu itu bukan mani. Tapi kalau nggak ada semua plus yang Muhsyi jelaskan, ah itu baru dipastikan bukan mani. Kacau nggak omongan saya? Kalau nggak ada tiga doang yang musannif katakan, apakah itu bukan mani? Belum tentu. Karena ciri-ciri tiga itu galib, bukan daib. Tapi kalau udah ditambah dua tanda di dalam, itu mesti. Kalau nggak ada itu mesti bukan mani. Masih belum. Gimana Ustaz Khalil? Hello, lagi yang kau. Alhamdulillah. Hmm? Kamu kok hiraukan taban lo. Hmm.
Yang lagi yang mana? Bukan. Jadi ilat jih bak hana mandu. Enggak semua ya, bukan cuma. Kenapa beliau harus menambah la ghairuhu? Enggak cukup cuma tiga khawas kan? Karena Coba dibaca tiga lagi ya. tiga kekhususan ini ghalib, tidak daim. Tapi kalau enggak ada semua baru daim. Apa? Udah kita titik apa kita lanjutkan? Udah sejam nih, pukul sah. Titik dulu. Masya Allah, esok lanjutkan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji. Awal maaf, saya stop record dulu.